menyayangi anak, mensupport anak, mungkin bisa jadi kitalah yang membuat anak kita menjadi mental down. Nah, bagaimana menyikapinya? Kita belajar bersama-sama. Tibalah pada acara inti, yakni pemaparan materi oleh Ibu Devi Al-Irsyadiah. Sekaligus nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir materi. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Devi untuk maju ke depan selaku narasumber dalam acara Kopi Baper dengan tema Jadi Orang Tua Toksik? Jangan ya Ibu. Silahkan kepada Bu Devi. Tepuk tangan untuk Bu Devi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat. Semangat harus semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita bisa berkumpul di sini semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Gimana anak-anak di rumah aman? Aman ya, dititipin gitu. Ya sekali-kali ya, nggak apa-apa. Karena kita juga butuh upgrade ilmu ya sebagai orang tua karena saya juga sama, masih selalu belajar dan selalu belajar karena memang orang tua ini menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, jadi memang kita harus senantiasa mencari sendiri ilmu yang kita butuhkan karena memang tidak ada sekolahnya gitu ya. Dengan jalan seperti inilah insya Allah ya salah satunya kita sama-sama belajar di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadani lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Ayah bunda sekalian, terima kasih di sini sudah ada dua orang bapak. Oh tiga ya. Alhamdulillah saya sangat bahagia sekali karena biasanya kalau saya ngisi kajian isinya ibu-ibu semua. Alhamdulillah karena semoga ini menjadi kabar baik ya, di mana sebetulnya imam sebuah keluarga itu justru yang berperan penting dalam pendidikan anak itu adalah seorang ayah. Ibu itu kalau ayah itu pilot, ibu itu co-pilotnya aja gitu ya. Jadi sebetulnya memang bapak-bapak yang paling penting untuk hadir dalam belajar bagaimana mendidik anak-anak kita. Oke, baik, kita langsung mulai ya untuk mempersingkat waktu. Ini bisa di ini nggak sih? Di Masih. review Review. review Review yang mana ya? membawa Oh, ini ya. Biar langsung aja gitu ya. karena Oh, malah jadi F5. kan ini PDF. Oh, PDF. Iya, segitu aja maksudnya. iya. Sudah. Kecil kan berarti. Kita tinggal Kekecilan. panah ke bawah ya. Oke. Izin, oh mana suaranya? Bismillah. Loh, mati. Yang satunya pakai Izin share screen ya, ayah bunda semua. Kita mulai dengan fenomena saat ini yang mungkin banyak banget berseliweran ya sekarang belakangan ini berita-berita. Seperti contohnya ini berita di Kompas, ini baru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ada tragedi di apartemen Bekasi, remaja bunuh diri dan tinggalkan surat wasiat untuk sang ibu. Nah, kalau kita baca di situ ya beritanya, kita juga belum ada kejelasan tuh seperti apa ya. Cuman si anak itu meloncat dari lantai berapa gitu ke kolam renang di apartemen itu gitu. Sebelumnya tuh kelihatan dia tuh masih ngopi-ngopi gitu, tapi tiba-tiba udah seperti itu gitu. Kadang-kadang kita tidak menyangka kan ya, sepertinya kok baik-baik saja gitu ya, tapi ternyata ya seperti itulah yang kita temukan gitu. Lalu ini masih berita di Juli 2024, masih di tahun ini juga kasus ini adalah sebuah penelitian ya dari BRIN. Kasus bunuh diri itu tertinggi di usia muda. Kalau kalau kita berpikir mungkin banyak pikiran apa ya? Biasanya kan ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya yang udah mikirin, aduh ini bulan ini nyampe nggak ya gitu.
semacam itu. Jadi udah kalau kita pikir yang banyak pikiran itu orang tua gitu ya, tapi ini kenapa udah mulai remaja gitu ya, pemuda gitu sudah mulai kepikiran buat mengakhiri hidup gitu seperti itu. Nah, ternyata angkanya itu semakin tinggi gitu dan tertinggi di tahun 2003 ya di sini di datanya. Dan mengabarkan lagi ini tanda bahaya gitu. Remaja umur 16 ditemukan gantung diri di dapur diduga gegara asmara katanya. Putus cinta mungkin ya. Nah, ini sangat miris ya. Maksudnya tuh bagaimana sebenarnya jiwa mereka sehingga hanya mungkin kita berpikir hanya karena gara-gara mas urusan asmara yang sebetulnya mungkin itu kalau kita bilang sih masih bau kencur gitu ya, anak bau kencur gitu. Tapi udah seberat itu rasanya kok sudah berat banget ya sepertinya gitu masalah untuk mereka. Nah, ini adalah sebuah teguran untuk kita sebagai orang tua. Ada apa sebetulnya gitu? Serapuh itukah jiwa anak-anak kita gitu? Bahkan di umur 16 pun sudah seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga sama ya. Masih di tahun 2004, 2024, di 2024 juga di Tangerang gitu ya. Nah, ini uh, luka sayatan. Sekarang tuh ada tren barcode ya. Ada pernah dengar nggak? Ya, ya, pernah. Tren barcode. Jadi mereka itu menyayat-nyayat gitu di kulitnya gitu, dibikin tanda gitu. Bikin tanda pakai apa cutter gitu, mereka sebut itu barcode. Kayaknya tren banget gitu sekarang, jadi itu kayak sesuatu hal yang menular di antara remaja gitu. Eh, itu namanya tuh self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika mereka menyakiti dirinya sendiri gitu. Iya. Selamat datang, silakan. Oke, enggak silakan. Oke, baik kita lanjut. Nah, ini juga di Medan ya. Eh, Remaja 17 tahun ditemukan gantung diri. Kemudian ini tadi ya menyakiti diri sendiri, kecenderungan itu self harm gitu. Dan itu trennya tuh meningkat, selalu meningkat gitu. Lalu fenomena anak mengakhiri hidup adalah ancaman serius. Nah, ini udah banyak yang mengkaji karena memang begitu tinggi trennya gitu. Jadi sehingga banyak pihak yang mengkaji ini dan di sini sekarang insya Allah kita sebagai orang tua juga sedang akan melakukan refleksi gitu ya. Ada apakah sebetulnya dengan fenomena ini? Kemudian ini lagi depresi akibat gigi palsu lepas. Ya ampun. Remaja gantung diri. Iya, kata kita receh banget gitu ya. Tapi itu ternyata kita mungkin tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya gitu, di dalam jiwanya. Apakah selama ini kita abai gitu dengan perasaan-perasaan mereka atau bagaimana gitu. Oke, nah lalu sebetulnya apa faktor risiko yang memicu perilaku bunuh diri pada remaja? Stuart itu seorang ahli kejiwaan ya. Salam, silakan. Gimana Pak? Tadi itu boleh sebelah depan. Oh ya ya, saya pindah dulu ini ya. Bentar ya Pak, contekannya mau dibawa. Terus lihat ke situ aja. Yuk kita lanjut yuk. Menurut Stuart ini seorang ahli kejiwaan ya, faktor risiko bunuh diri pada remaja itu diantaranya adalah ada faktor psikologis, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor biologis, perilaku bunuh diri sebelumnya, dan orientasi seksual. Oke, pada saat ini kita sebagai orang tua akan fokus di ranah yang memang apa tergapai oleh kita gitu ya. Di antaranya adalah faktor psikologis, faktor keluarga, dan mungkin orientasi seksual itu diantaranya juga kita harus aware. Sekarang tuh banyak anak-anak yang kelihatan
dalam posisi secara fisik tuh kok kayaknya gagah gitu, padahal di dalamnya mellow. Padahal kayak cewek-cewekan gitu. Sekarang banyak kan yang seperti itu, tapi itu bisa jadi orang tua itu nggak ngeh gitu ya. Nah, itu salah satunya mungkin kita saat ini fokus di psikologis dan faktor keluarga ya. Oke, next. Nah, jadi eh peran kita sebagai orang tua terkait dengan fenomena yang tadi, kira-kira apa yang harus kita pikirkan? Memberikan kenyamanan anak-anak di rumah itu yang paling utama ya. Sepertinya simpel banget gitu ya. Yang penting anak-anak betah aja di rumah gitu ya. Nyaman cerita sama orang tuanya gitu seperti itu. Nah, tapi mungkin bisa jadi kita nggak sadar gitu. Sebetulnya apakah kita itu orang tua beracun? Toxic parents, nah itu ya. Coba kita refleksi ke diri sendiri, coba kita mm, lihat lagi ya ke dalam diri. Apakah kita pernah melakukan hal ini ke anak-anak kita? Nah, kalau misalkan kita melakukan hal ini, jangan-jangan kita termasuk orang tua beracun yang mengakibatkan anak-anak itu tidak betah di rumah. Ya. Yang pertama, kritik yang berlebih. Siapa yang suka kritik anaknya? Cung, aku. Ya, kritik itu sebetulnya boleh asal tidak berlebihan. Yang disebut berlebihan itu seperti apa? Yang sarkasme, terus pelebelan dan kasar gitu. Dan itu sering banget kita ulang-ulang. Mungkin kita nggak nyadar gitu ya. Kalau kita kritik itu lagi dan selalu berulang-ulang pelebelan kayak misalkan kamu tuh nggak pernah bener ya, nakal banget sih gitu. Kayak gitu aja nggak bisa, seperti itu tuh ya. Tapi itu diulang-ulang terus masuk ke dalam pikiran anak kan, oh aku orangnya nggak bener gitu, orang yang nakal gitu, kayak gitu. Nah itu eh, kritik yang berlebih gitu ya. Lalu yang kedua mempermalukan dan merusak percaya diri. Contohnya adalah kalau kita ngasih tahu anak di depan orang-orang. Mungkin kalau kita saking keselnya gitu ya, nggak sadar itu lagi di mana ini, lagi di keramaian gitu, anaknya tuh bikin ulah aja gitu. Nah, kita kasih tahu di situ gitu. Dia bisa nggak sih? Misalnya kayak gitu gitu ya. Sedangkan itu di depan orang-orang banyak gitu. Nah, itu mempermalukan dan itu bisa merusak rasa percaya diri mereka gitu. Lalu yang ketiga tidak menyimak atau memotong pembicaraan. Ada nggak yang kayak gitu? Contohnya, entah bunda juga apa? Bunda tuh udah paling tahu, udah lahir duluan. Kalian tahu apa? Kamu tahu apa? Padahal belum selesai gitu ya si anak itu ngomong gitu. Baru aja tapi gini bunda itu paling tahu. Udah tahu semuanya bunda gitu kayak. Jadi kita belum mendengarkan sebenarnya apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang sebetulnya pengen mereka sampaikan. Tapi kita udah terlalu sering terlanjur memotong terus gitu. Dan itu mungkin bisa jadi kita tanpa sadar melakukan itu gitu ya. Lalu yang keempat adalah Tiger Mom and Dragon Daddy. Ini adalah menuntut prestasi atau ingin sukses dengan segala cara. Nah, banyak banget sepertinya yang begini nih. Eh, jadi kadang-kadang ya mungkin di masa lalu ada orang tua yang hidupnya susah banget. Kayaknya sampai kuliah S1, sampai lulus, itu perjuangan banget gitu yang tadinya dari kampung sampai harus jual sawah, terus kuliah ke kota, kerja di kota, dan kemudian sukses jadi ASN atau pekerja BUMN gitu ya. Nah, di situ ada perasaan aku gak mau anakku menderita seperti aku. Nah, gitu. Ada dua hal yang mungkin dilakukan oleh orang tua yang seperti itu. Yang pertama adalah eh, memanjakan anaknya. Pokoknya jangan deh sampai merasakan kayak aku, semua dikasih, biar diberikan kemudahan apapun itu gitu. Ada hal yang seperti itu, dan ada juga jangan salah memberikan yang berlebihan tanpa mengajarkan anak untuk menjadi mandiri, itu juga termasuk toksik gitu. Karena eh, itu tidak mengajarkan ketangguhan. Ketika mereka bertemu dengan realita
di kehidupan mereka itu memberikan kecenderungan mereka menjadi rapuh karena mereka tidak dilatih untuk menjadi tangguh. Nah, yang kedua adalah menekan dengan eh, berlebihan. Kayak misalkan karena tahu ini tuh untuk menjadi sukses itu harus kerja keras, makanya aku harus mendidik anakku bekerja keras seperti aku dulu gitu. Jadi apa-apa eh, menuntut prestasi. Ah, ya, kamu bisa. Kok bisa umur 2 tahun udah hafiz Quran ya? Ya karena itu kan prestasi kan ya. Kalau kalau hafiz Quran juga termasuk prestasi ya gitu. Jadi kadang kita itu menuntut terlalu berlebihan karena berpikir juga semakin cepat semakin baik. Semakin dini itu semakin baik gitu ya, seperti itu. Padahal sebetulnya anak-anak itu punya tahapan yang memang harus dilalui sesuai dengan usianya gitu. Boleh kita keras boleh gitu, tapi di usia berapa? Kalau di usia di bawah 6 tahun kita sudah keras, mereka bakal patah. Keras itu boleh ditempa itu adalah di umur mulai 10 tahun, itu pun baru mulainya ya gitu. Di umur 10 tahun itu baru mulai bisa ditempa. Tapi kalau di bawah itu tidak bisa gitu. Jadi tuntutan-tuntutan untuk berprestasi, ikut lomba atau apa gitu di umur di bawah 7 tahun atau 10 tahun, 7 tahun juga belum ya, di bawah umur 10 tahun itu malah kecenderungannya merusak jiwa mereka. Begitu ya. Eh, Apalagi kalau bukan passionnya, ada nggak sih? Ada. Aku nggak mau kuliah kedokteran gitu ya. Iya. Tapi ayah bunda tuh pengennya aku kuliah di kedokteran gitu. Akhirnya ya udahlah ikutin aja. Akhirnya stres bunuh diri karena udah nggak kuat gitu di situ. Lama-lama ternyata nggak kuat gitu. Eh, ada kasus seperti itu sih. Ada juga dulu di kampus saya juga ada yang begitu di UGM ya. Jadi memang itu nyata gitu, ada yang seperti itu dan banyak juga yang curhat soal ternyata salah jurusan gitu ya. Karena apa? Karena ingin membahagiakan orang tua, tapi ya nyatanya mereka secara perasaan itu tidak bisa bohong gitu. Karena menjalani sesuatu yang bukan passion itu rasanya tersiksa banget. Kita nggak suka dengan itu, tapi kita harus menjalani itu gitu. Jadi sebagai orang tua mungkin kita perlu berpikir, coba refleksikan ke diri sendiri kalau kita ngelakuin hal yang kita nggak suka gimana. Seneng nggak gitu dipaksa-paksa enggak kan gitu. Nah seperti itu. Lalu silent treatment, mendiamkan gitu. Anak bikin salah sedikit, diemin berapa hari gitu. Nanya, bun, diem. Bun, gimana ini didiemin gitu. Silent treatment gitu ya. Ada yang seperti itu. Terus nanti misalkan orang tuanya bilang, itu berdasarkan hadis loh. Rasul juga dulu mendiamkan sahabatnya yang ikut berperang gitu. Kita harus menempatkan sesuatu itu sesuai konteks ya. Jadi kalau sahabat yang tidak ikut perang kemudian didiamkan oleh Rasul itu kan orang dewasa gitu. Kalau anak-anak masa digituin gitu kan beda gitu ya. Ada ada tahapannya itu tadi gitu. Jadi kita tuh belajar agama kadang mungkin kita lupa menempatkan konteks gitu ya. Itu kan memang berdasarkan hadis gitu ya, tapi tidak sesuai konteks gitu. Nah, jadi silent treatment itu mendiamkan anak itu juga termasuk perilaku toxic parents. Oke, berikutnya flying victim. Ini adalah memanipulasi atau mendramatisir sebagai korban kenakalan anak. Contohnya, ada yang mau kasih contoh nggak? Contohnya gini, tahu nggak sih, nak, ibu itu sekarang sampai pusing, sakit, nggak bisa bangun karena kamu itu nggak selesai-selesai hafalan Qurannya. Misalkan sampai seperti itu gitu ya. Jadi si anak itu jadi merasa bersalah gitu. Padahal mungkin kita tidak melihat batas kemampuan mereka karena masing-masing anak itu akan berbeda gitu ya. Ada yang memang dia mungkin bakat di hafalannya bagus karena hafalan itu sebetulnya termasuk bakat. Kalau misalkan memang nggak bakat, mau digimanain juga nggak cepet mereka gitu karena memang beda-beda. Karena semua anak itu diciptakan akan berbeda dan itu nanti akan sesuai dengan peran mereka di masa depan.
nggak akan semuanya jadi hafiz Quran juga, maksudnya nggak akan semua jadi dokter juga, nggak akan semua jadi presiden juga gitu ya. Masing-masing ada yang memang bakatnya sesuai dengan peran yang sudah Allah amanahkan kelak, karena itu memang udah dituliskan dari sananya takdir mereka akan menjadi ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan anak kita itu mungkin di situ tidak suka, berarti bisa jadi itu bukan bakatnya gitu. Jadi tidak perlu memaksa, dan ketika tidak mencapai apa yang kita inginkan, nggak perlu playing victim gitu ya. Kayak di dunia politik, kita kan tidak di dunia politik gitu ya, lagi di keluarga. Nah, jadi kalau bisa ya kita refleksi aja gitu ya, jangan menjadi playing victim gitu. Oke, berikutnya sibuk dengan perasaan diri sendiri daripada perasaan anak. Nah, ini mungkin kadang kita begini ya, ayah sih biasanya. Ayah tuh udah kerja Senin sampai Jumat, ya. Pulang di rumah ada santai hari Sabtu dan Minggu. Rasanya udah stres banget nih Sabtu, Senin sampai Jumat udah stres banget. Nih saatnya sekarang leyeh-leyeh nih gitu, main HP gitu kan. Pokoknya me time deh, main game kayak apa kayak gitu ya si ayah ini gitu. Karena udah berpikir seperti itu, mereka si ayah ini nggak peduli gitu. Anaknya ngajak main, istrinya pengen curhat gitu ya. Tapi karena berhubung udah ngerasa ini waktunya aku dong gitu kan, eh, buat buat me time gitu, jangan diganggu lah gitu kan, seperti itu. Nah, itu eh, lebih egois ke diri sendiri gitu ya, sibuk dengan perasaan sendiri tapi tidak memperhatikan perasaan anak atau bisa juga pasangan gitu ya. Nah, seperti pernah, kalau 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 pernah dengar ada ibu di Bandung yang membunuh tiga anaknya itu, ya, kabarnya karena memang tidak pernah didengarkan curhatnya ya sama suaminya. Suaminya ini aktivis dakwah. Ya, secara pengetahuan agama mungkin kurang apa gitu ya, namanya aktivis dakwah. Ya, tapi itu ternyata ketika beliau tidak mendengarkan curhatannya istri, istrinya akhirnya menumpuk, 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 meledak, akhirnya jadi korban anaknya. Kenapa? Alasannya katanya ingin menyelamatkan anaknya daripada anak ini eh, hidup hidup menderita karena ibunya stres gitu ya. Jadi kalau ibunya stres kan mendidik anaknya juga nggak bener. Nanti anaknya juga jadi tumbuh dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Daripada anaknya seperti itu, ya udahlah, kirim aja ke surga gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin buat anak ya. Mohon maaf. Di hari Sabtu dan Minggu minimal gitu ya, luangkan waktu untuk mendengarkan istrinya curhat dan anaknya juga. Apalagi kasus di saya juga sama. Saya itu ayahnya itu hanya ada di rumah Sabtu dan Minggu, dan anaknya itu perempuan tiga sama saya. Dia bilang luar biasa, setiap minggu harus mendengarkan 20.000 kata dikali 4. Gimana nggak puyeng? Harus mendengarkan karena begitu datang tuh semuanya ada rebutan rewel. Ayah mau cerita ini, mau cerita ini. Kenapa? Karena dari Senin sampai Jumat juga kita kan juga dirapel kan, ada cerita-cerita apa gitu ya. Kalau nggak sempat telepon gitu, tapi diusahakan memang kalau jauh itu harus sempat telepon gitu ya. Jadi biar nggak dirapel di hari Sabtu dan Minggu gitu. Dan itu ternyata penting banget untuk kesehatan mental anak dan ibu. Ya. Lalu yang kedelapan, overcare dan overprotective. Nah, ini perhatian dan pengamanan berlebih gitu ya. Jadi si anak itu tuh saking eh disayang banget, tapi sayang yang salah itu ya, tadi mirip mirip yang tadi gitu ya. Jadi mau ngapain dikit, jangan, hati-hati nanti jatuh gitu. Mau kemah nih sama ini sekolahan, nggak usah ya, nggak usah ikut, nanti kamu kedinginan, kena nyamuk, apa segala macam gitu. Padahal dalam acara itu pasti ada apa, pendidikan kepemimpinan gitu ya, kemandirian gitu. Di situ mereka malah jadi nggak dapet itu gitu ya. Jadinya, nah itu juga eh, kasih sayang yang salah gitu. Jadinya kita tidak mempersiapkan mereka untuk tangguh.
Lalu helikopter parents, nah mengendalikan anak berlebihan tidak memberikan kepercayaan. Nah, ini juga tadi contohnya mengarahkan terus gitu. Kamu sekolahnya ke sini ya. Sekolahnya nanti kalau ke sini nanti lulusannya bisa masuk ke sini padahal anaknya nggak suka misalnya seperti itu. Bahkan saya pernah ada temen yang sampai ke penampilan pun diatur sama orang tuanya. Misalkan warna baju gitu ya. Terus anaknya nggak suka pakai high heel gitu kuliah. Sama ibunya disuruhnya pakai high heel gitu. Pakai ini ya yang tinggi sepatunya gitu. Anaknya nggak suka. Begitu lulus ngerasa sudah mulai saya lepas dari orang tua karena udah tidak dibiayai gitu, udah bisa kerja. Langsung penampilannya berubah kebalikannya padahal rata-rata kalau udah lulus biasanya justru mulai memperhatikan penampilan karena mungkin masuk di dunia kerja ya. Kalau ini sendal jepit gitu kan. Ya karena merasa selama ini saya terbebani dengan itu gitu. Ada yang seperti itu orang tua mengatur semuanya sampai nah juga dia nggak mau pacaran disuruh pacaran sama laki-laki yang dipilih sama orang tuanya. Ah, ayo pacarannya sama anak saya gitu. Jadi ada yang sampai seperti itu gitu dan itu memang pada akhirnya ketika ini kasusnya saya di sana juga ya di Jogja. Pada akhirnya ketika orang tuanya mau menjenguk datang dia lari kabur. Aku nggak mau ketemu sama mama gitu. Sampai kayak itu gitu. Jadi padahal itu kan udah usia dewasa juga ya, udah usia mahasiswa gitu. Tapi ya begitulah ya salah satu contoh yang terjadi dan itu ternyata hmm, sampai sekarang itu beliau tuh menikah gitu ya. Itu pun susah payah gitu karena orang tuanya selektif banget. Karena harus sesuai dengan kriteria orang tuanya gitu ya. Selektif banget sampai akhirnya bisa menikah dengan apa yang dipilih karena orang tuanya nyerah gitu ya. Udah dipilihin nggak mau terus anaknya. Akhirnya umur sekian gitu kan udah batas umur. Akhirnya diperbolehkan memilih si pasangannya. Cuman nggak lama juga. Pasangannya ternyata selingkuh akhirnya bercerai gitu. Jadi sebetulnya mungkin ada suatu hal yang mungkin kita nggak menyadari di balik itu tuh terlalu panjang, luas gitu. Sepertinya simpel gitu padahal dampaknya kemana-mana gitu. Nah, terus melanggar privasi anak. Nah, umur 10 tahun ke atas udah mulai butuh privasi ya. Jadi si anak itu kalau udah mulai umur 10 ke atas coba perhatikan. Kalau kita istilahkan mungkin eh, membangkang gitu ya. Udah nggak mau diatur. Udah nggak mau diatur gitu anak mulai umur 10 tahun ke atas. Dan memang mereka butuh privasi dan kita harus menghormati itu gitu. Eh, Jangan sampai gini, dari kecil mereka itu kan misalkan nih kita sibuk, karena kita sibuk ya udah biar anak kasih HP gitu ya. Padahal mereka butuh berbicara dengan orang tuanya. Ketika orang tua nggak ada digantikan dengan HP, mereka menganggap HP ini pengganti orang tuaku. Mereka nyaman dengan HP itu gitu. Tapi ketika anak itu susah diatur, maunya main HP terus, nah terpancinglah kita emosi. Siniin HP-nya nih, banting HP-nya sama sama orang tuanya. Itu sakit hati anak itu. Jadi bisa ngomong, kemana aja lu selama ini gitu kan ke orang tuanya. Aku butuh kalian, kalian nggak ada. Ketika aku merasa nyaman dengan HP, direbut juga gitu kan. Direbut juga itu terluka gitu ya hatinya gitu. Nah makanya ini terkait gimana kita harus hadir sejak kecil gitu ya. Dan ketika umur 10 tahun memang harus diberikan privasi tersendiri. Kayak misalkan kamar memang harus sendiri. Kenapa? Karena umur 10 ini menjelang akil balik, menjelang dewasa. Ya, dewasa itu di umur 15 gitu ya. Nah, di umur ini coba kita sebagai orang dewasa ada nggak sih yang mau diatur-atur? Gak ada kan? Nah, makanya anak itu di umur 10 tahun itu udah nggak mau diatur-atur karena memang udah mau menjelang dewasa gitu. Jadi itu harus kita pahami gitu. Tapi kita harus mempersiapkan bagaimana di umur 10 tahun menjelang dewasa ini mereka sudah mendapatkan semua apa yang mereka butuhkan secara kejiwaannya gitu ya, psikologisnya. Oke, next. Jadi ketika kita melakukan 10 hal tadi,
Maka, apakah dampak yang terjadi kepada anak kita? Yang pertama, membenci Tuhan atau pandangan buruk tentang Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika mereka mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi terus-menerus, mereka kemudian berpikir, Tuhan nggak sayang aku kali ya, gitu. Kenapa aku nggak ditolong sama Tuhan gitu? Kenapa selalu seperti ini kejadiannya gitu? Orang tuaku nggak sayang. Terus aku berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan nggak mendengar aku gitu kan? Pada akhirnya mereka karena saking bertubi-tubi, akhirnya sampailah di titik itu. Mereka merasa Tuhan tidak adil gitu dan lebih parahnya punya pandangan yang buruk dan akhirnya membenci Tuhan. Nah, disitulah nanti ketika sudah hopeless mau ke siapa lagi, nah disitulah ada kecenderungan untuk bunuh diri tadi. Ya. Kemudian kedua merasa kering, merasa hidup tidak bercahaya gitu. Ya itu kayak ngerasa ya udahlah menjalani rutinitas kayak gini aja aku udah alhamdulillah gitu ya. Nggak ada aku keinginan buat ngapa-ngapain gitu, buat berprestasi atau buat belajar apa, berpetualang menikmati alam atau seperti apa mereka udah nggak ada lagi gitu. Nah, itu kenapa? Karena memang mendapatkan tekanan-tekanan tadi dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga, perilakunya dimotivasi oleh ketakutan, kemarahan, kesalahan. Nah, jadi saat ini tuh banyak anak tumbuh bukan menjadi the real me gitu ya, tapi the social me. Apa yang lingkungan inginkan. Banyak bulian kalau nggak sesuai dengan apa yang lingkungan inginkan. Jadi kepaksa aku tuh jadi kayak gini. Mereka nggak jadi diri sendiri gitu loh. Aku tuh memang begini, jati diriku tuh seperti ini gitu. Mereka sebetulnya kan punya punya jati diri, punya konsep diri gitu. Nah itu tugas orang tua adalah untuk menguatkan sejak dari kandungan gitu ya. Nah kalau misalkan itu tidak terbentuk, akhirnya eh, terus juga orang tua itu melakukan toksik tadi, maka akhirnya akan tumbuh menjadi orang yang bukan menjadi diri sendiri. Nah itu rawan banget ke bawah-bawah adalah kelompok LGBTQ gitu ya, bisa ke bawah masuk ke situ. Ada kelompok narkoba bisa masuk ke situ gitu. Nah itu kecenderungannya seperti itu gitu. Karena apa? Karena itu tadi ya, motivasinya itu atas ketakutan, kemarahan, kesalahan. Ya ancaman dari lingkungan gitu kan. Aku nggak mau lah gaul sama kamu cemen gitu. Nah, takut kan nggak diakuin gitu sama teman-temannya, masuklah ke lingkungan itu gitu. Contohnya seperti itu. Lalu yang keempat selalu merasa disalahkan, rapuh, selalu ragu. Ini mau ngapa-ngapain tuh ragu terus kayak walk on Excel, kayak berjalan di atas kulit kulit apa telur ya gitu. Jadi kayak rapuh banget gitu kayak mau memulai sesuatu itu kayaknya kayaknya aku nggak bakal bisa deh. Kayaknya aku bakal gagal deh. Selalu seperti itu gitu. Nggak punya motivasi gitu ya. Nah itu efek salah satu juga dari dampak toksik yang kita lakukan. Nah, lalu merasa tidak pantas dicintai, merasa dibenci gitu. Nah kayak gini biasanya orangnya anak-anak itu selalu menutup diri gitu ya. Karena aku mah apa atuh gitu ya, selalu menutup diri gitu. Jadi kalau misalkan diajak ngobrol atau gimana juga kadang menghindar gitu ya, karena udah ngerasa ya ngapain, paling juga nanti kalau aku cerita aku semakin terpuruk karena aku akan dihakimi gitu ya, merasa udah pasti aku nggak dicintai gitu, aku cuman pasti pasti mereka tuh hanya menghakimi aku gitu ya, hanya uh, ngasih taunya itu kayak kamu nggak pernah bener sih jadi orang gitu, jadi merasa dibenci gitu. Nah pasti mereka tuh udah berpikir seperti itu duluan gitu, makanya akan sulit untuk terbuka gitu. Lalu merasa tidak percaya diri. Nah itu ya kayak kalau misalkan satu kelas itu kayaknya paling nggak pernah ngomong gitu ya, nggak mau tampil gitu kayak gitu, jadi jauh lah dari apa ya, perkembangan-perkembangan yang lainnya gitu ya. Lalu suka menyalahkan bahkan membenci diri sendiri. Nah itu karena orang tuanya selalu apa tadi ya, playing victim gitu. Jadi akhirnya dia selalu ini pasti gara-gara aku nih, ibuku jadi sakit jantung, ayahku sekarang jadi stroke, pasti kayak gitu. Padahal kan
belum tentu gitu. Mungkin obsesi ibu, obsesi ayah terlalu terlalu besar terhadap anaknya, akhirnya stres, jadi sakit gitu. Bukan salah anaknya gitu, tapi karena hal itulah akhirnya eh, mereka selalu merasa ini salah aku gitu. Nah, itu coba kalau misalkan kita apa merasakan hal-hal tadi, gimana sih keseharian kita gitu ya. Lalu yang kedelapan, memiliki relasi yang tidak sehat. Nah, karena dia juga tidak, konsep dirinya tidak utuh kan, tidak tumbuh, konsep dirinya tidak tumbuh utuh, makanya untuk berkomunikasi dengan yang lain itu juga tidak baik. Kadang-kadang jadi mereka juga yang ke orang itu, kadang kalau kita melihat kesannya kayaknya dia sombong ya gitu. Kayak tiba-tiba jutek gitu ya sama orang gitu. Jadinya membangun sebuah relasi pertemanan itu juga tidak sehat pada akhirnya kan, apalagi nanti kalau menemukan pasangan kan gitu. Karena ya itu, karena bawaan dari dalam dirinya juga, konsep dirinya belum utuh, jadinya seperti itu yang keluar gitu. Lalu yang terakhir adalah gangguan kejiwaan. Nah, ini banyak lah ya, gangguan kejiwaan kayak bipolar dan sebagainya gitu ya. Oke, nah lalu kita masuk ke, udah bosan belum? Oh, belum. Belum Udah ya. bosan belum? Belum ya, Kak. Lanjut atau mau ice breaking dulu? Lanjut, Lanjut, oke baik-baik. ya. Gini, sekarang kita mencari akal. Ya, kenapa sih bisa kejadian nih gitu? Kita sebagai orang tua itu kok bisa toksik sama anak? Mungkin ya, kita ngelihat sesuatu hal itu di permukaan. Kalau pohon itu ya, cuma di batang-batangnya aja, oh ini berpenyakit, penyakit, Sama kenapa? iya kena hama gitu. Tapi kita nggak ngelihat ke dalam akarnya. Akarnya itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi yang pertama adalah akarnya itu kebingungan ilmu. Kita bingung ilmu, worldview apa yang kita gunakan dalam memandang anak. Apakah kita mengikuti pedoman dari Tuhan atau dari manusia? Nah, saya di sini eh, kita jalan-jalan dulu ke ini ya, ke apa teori-teori psikologi ya. Jadi ada cara memandang manusia atau cara memandang anak itu, ada teori psikologi dari Barat dan ada dari Islam. Insya Allah semua di sini Muslim ya, Insya Allah ya. Nah, yang dari Barat ini ada Freudian psychoanalysis. Freud itu memandang bahwa manusia itu digerakkan oleh libido. Ya, jadi tahu yang libido itu apa? Nah, sungguh aneh ya. Nah, itu kemudian eh, karena dianggap aneh, kemudian ada anti kritiknya, yaitu teori radikal behaviorism. Nah, ini tokohnya itu Skinner dan ada juga John Locke. Jadi anak itu dilihat eh, bagaimana pembentukan tingkah laku berdasarkan stimulus dengan respon. Nah, jadi satunya, manusia dilahirkan dengan suatu keadaan di mana tidak ada bawaan yang akan dibangun pada saat lahir. Nah, jadi di situ si John Locke ini dengan teori tabula rasa ya. Jadi si anak itu dianggap lahir itu kosongan, kertas kosong. Jadi terserah kita mau melukis apa di dalamnya. Nah, jadilah si anak itu sesuai dengan apa yang kita lukis. Seperti itu. Wajar kalau misalnya kita juga masih berpikir sama seperti itu, karena ini dari tahun berapa gitu udah masuk ke Indonesia dan masuk di dalam kurikulum-kurikulum pendidikan kita, dan masuk juga ke pikiran-pikiran kita gitu ya. Dan itu sudah sangat lama sekali. Jadi ketika kita mungkin saat ini misalkan tersadarkan ya, insya Allah kita kembali ke Quran, mungkin kita sedikitnya mengurangi ya teori-teori yang kita terapkan ke anak kita. Nah, jadi contohnya nih, guru itu menjadi pusat dan otoriter. Komunikasi berlangsung satu arah, serta siswa dianggap pasif. Hanya mendengarkan dan menghafalkan dengan tertib penjelasan guru. Nah, ini tokohnya Ivan Pavlov. Eh, jadi udah pernah dengar kata-kata pembiasaan? Nah,
sebetulnya itu tidak sesuai dengan Islam. Jadi pembiasaan ini Ivan Pavlov ya, Ivan Pavlov itu melakukan sebuah percobaan kepada anjing, di mana si anjing itu dibiasakan untuk makan di jam-jam tertentu, dikasih makan di jam-jam tertentu. Mendekati jam makan dia bunyikan bel, ting 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 gitu. Terus si anjingnya makan. Pada saat nggak dibunyikan bel tapi udah jam makan, eh pada saat jam makan dibunyikan bel tapi nggak dikasih makannya itu, ternyata si anjingnya eh, mengeluarkan air liur gitu. Jadi dari em, riset ini si Ivan Pavlov ini menyimpulkan bahwa manusia itu bisa dibentuk sesuai dengan apa yang kita mau gitu, Sesuai kebiasaan. sesuai kebiasaannya, behaviornya gitu ya. Jadi dibiasakan aja, pembiasaan aja gitu. Tapi sebetulnya kalau dalam Islam tidak seperti itu gitu. Kalau dalam Islam itu sebetulnya anak terlahir itu nggak kosongan. Allah sudah instalkan ada 8 fitrah yang memang itu semua baik. Kita sebagai orang tua hanya perlu untuk menumbuhkan saja, ya. Nah, jadi kita mungkin baru tahu, oh begitu ya. Kayak reward dan punishment itu juga bukan hanya dari luar gitu. Anak ya mungkin instan ya, karena dikasih hukuman dia jadi takut, atau karena dikasih dijanjikan hadiah dia jadi melakukan. Tapi kan dari hatinya gimana? Bukan kan? Motivasinya apa? Karena ingin dapat hadiah. Ayo sholat ya, nanti yang sholat dapat hadiah ini gitu. Sholatnya dia pakai pakai ini nggak, pakai hati nggak, gitu. Pakai ruh nggak gitu. Nah seperti itu. Jadi memang kalau dalam Islam ternyata ya, mungkin di sekolah-sekolah ada ya pembiasaan seperti itu, dan ternyata itu bukan dari Islam tapi dari psikologi Barat gitu ya, tadi Ivan Pavlov itu. Nah, yang terakhir, karena ini juga anti kritik ya, wah ini masa sih manusia disamakan dengan anjing gitu ya. Akhirnya muncullah teori humanistic psychology. Nah, disinilah muncul talent-talent mapping. Anak-anak itu tidak perlu diseragamkan, tidak perlu disamakan gitu kan. Anak-anak itu punya bakatnya sendiri. Nah, disitulah mulai anak-anak dianggap punya potensinya masing-masing. Nah, udah bagus ya. Cuman tetap aja menghilangkan tujuan dari Allah ya. Jadi semua egosentris, semua ke tujuan manusia aja. Ya, itu teori yang dari humanistic psychology. Nah, jadi sebetulnya gimana dong? Nah, sebetulnya seperti surat Ar-Rum ini ya. Fa'aqim wajhaka lidini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallah illati fatoron nasi alaiha, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalikal ladzi dzalika 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 dinu qayyimu walakin aksarun nasi la ta'lamun. Tidak ada agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi sudah dikasih tahu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui katanya. Jadi wajar ya kalau kita itu nggak tahu. Jadi memang ternyata kita baru tahu fitrah itu sudah diinstalkan oleh Allah ke dalam setiap diri manusia sejak mereka sebelum masuk ke alam rahim. Jadi ada 8, mungkin nanti kapan-kapan akan kita bahas ya, ada fitrah keimanan, fitrah belajar bernalar gitu. Jadi sebetulnya dari sejak lahir mereka itu sudah punya keimanan, diinstalkan sama Allah. Jadi nggak perlu kita itu kayak melihat kertas kosong yang harus dicekokin, diajarin sholat seperti ini gitu. Nggak perlu, kita hanya perlu menumbuhkan dengan apa? Dengan menyentuh hatinya dulu dengan kecintaan. Kalau udah cinta, apa aja dilakuin gitu kan. Mau ngaji setiap malam tapi karena dia udah cinta gitu, nggak perlu kita repot-repot ayo ngaji, nggak perlu, karena sebetulnya memang udah ada di dalam dirinya. Cuman kita perlu menumbuhkan itu, menumbuhkan kecintaannya dengan cara apa? Dengan cara kita menjadikan teladan buat mereka, dengan cara me, eh, apa, mem- eh,
apa namanya, membuat iklim yang asik gitu. Ibadah itu asik gitu di rumah-rumah kita gitu ya, seperti itu. Nah, oke, itu fitrah keimanan ya, tapi nanti masih ada 7 lagi. Di lain waktu mungkin kita akan bahas itu. Eh, oh, kok ke sini ya? Oh iya betul. Oke ya, akar yang kedua adalah orang tua tidak selesai dengan dirinya atau ada fitrah yang menyimpang di masa anak maupun pemuda. Ya. Eh, ada nggak yang masa kecilnya merasakan siksaan bahasanya? Eh, Merasakan tekanan gitu ya dari orang tua, yang itu pada akhirnya tanpa kita sadari itu akhirnya kita turunkan kepada anak-anak kita. Pola pendidikan yang sama dengan orang tua turunkan ke kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi eh, ada kesedihan atau trauma di masa anak yang terjadi yang disebut inner child atau mental illness gitu ya. Ada nggak? Nah, itu kadang-kadang kita merasa gini, aku nanti kalau udah punya anak nggak akan seperti itu. Ya, nggak akan seperti itu pokoknya gitu ya. Tapi pas kejadian dihadapkan dengan kasus yang sama, seperti orang tua kita menghadapi kita, kita melakukan hal yang sama ke anak kita gitu ya. Ada hal-hal yang seperti itu. Nah, itu perlu kita tracking gitu ya. Perlu kita tracking. Ternyata kita di bagian-bagian apa sih yang pernah merasakan trauma gitu. Nah, mungkin di situ nanti kita perlu untuk membersihkan itu gitu. Nah, kemudian kecemasan yang mengganggu atau anxiety disorder, lalu egocentrik, obsesi dunia itu tadi ya. Kalau misalkan kita udah tahu nih bakat-bakatnya secara spesifik beda-beda gitu. Udah sukses karena kenapa melakukan sesuatu hal yang menurut passionnya dia. Karena melakukan hal yang disenangi maka sukses gitu ya. Udah sukses, obsesi tapi ya dapat uang banyak gitu ya, semua yang diinginkan ada, tapi itu obsesi duniawi aja gitu. Nah, eh, karena toksik itu tadi gitu ya, bisa jadi obsesinya jadinya duniawi gitu. Lalu workism, eh, kayak kerja itu sudah menjadi agama baru gitu. Karena kita berpikir sesuatu itu harus kerja keras gitu ya. Semua pokoknya supaya kita sukses itu harus kerja keras sampai menafikan hal-hal yang lain gitu ya. Jadi udah semua hidup ini diserahkan untuk bekerja gitu. Lalu keliru memahami hakikat kehidupan, misalnya hakikat kebahagiaan. Bahagia itu apa? Bahagia itu kayak bisa healing jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Terus nanti udah tua punya kontrakan 100 itu gitu. Contohnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya eh, apa ya? Hakikat memaknai kebahagiaan yang tidak tepat gitu. Karena gini, kita healing udah kemana-mana juga balik-balik. Coba kalau tanyakan ke diri sendiri, selesai nggak dengan masalah-masalah yang apa yang udah kita hadapi gitu? Selesai nggak? Paling bawa cucian banyak gitu ya. Mumet lagi. Mumet, duitnya habis gitu, terus mumet lagi gitu ya. Jadi kita memaknai hakikat kebahagiaan itu sampai apa gitu. Nah, kalau kalau sampai itu, nah itu mungkin bisa jadi adalah penyebab eh, karena kita seperti itu gitu. Itulah yang menyebabkan kita menjadi toxic parents. Nah, ini eh, tadi ini terkait dengan workism ya. Ada yang namanya barokah kultur, ada yang namanya hustle kultur. Jadi sebetulnya mungkin kita sibuk, sibuk banget, kaya, kaya banget gitu ya. Tapi orientasi kita apa? Ketika kita tidak menemukan tujuan yang itu asalnya dari langit, itu pasti tetap galau. Karena apa? Karena kita diciptakan itu, tahu ya apa? Sebagai pertama adalah untuk mengabdi kepada Allah ya. Yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi. Nah, karena memang sebagai khalifah di muka bumi, maka kita harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kesibukan kita itu tidak memberikan dampak kepada masyarakat, pasti tetap aja kita galau, sekaya apapun kita gitu ya. Tetapi ketika kita tidak bisa memberikan dampak positif
dan manfaat-manfaat kepada lingkungan, maka ya eh, pasti suatu saat bakal merasakan itu. Nah, ini mungkin nanti bisa dipelajari ya apa bedanya hustle kultur dengan barokah kultur. Ini penjabaran dari yang tadi. Nah, jadi kalau hustle kultur itu God centric, berpusat kepada Allah ya. Jadi kehidupan itu berpusat pada spiritualitas dan keimanan kepada Allah. Semua tindakan dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan ridho Allah tadi ya. Lalu sebaliknya, budaya hustle kultur berpusat pada diri sendiri, di mana pencapaian pribadi dan ego menjadi prioritas utama. Yang penting aku kaya. Nah, itu hustle kultur. Jadinya itu sebetulnya yang membuat kita jadi lama-lama toksik. Kenapa? Capek lama-lama. Pasti capek meskipun iya memang ya, tapi kita capek banget gitu loh dengan apa yang kita lakukan eh, demi ego-ego kita mewujudkan itu gitu. Kenapa? Karena tidak ada unsur spiritual di situ. Ketika unsur spiritual masuk, insya Allah ketenangan itu baru ada ya. Nah, terus eh purpose and impact driven ini didorong oleh tujuan dan dampak. Jadi budaya barokah ini atau tadi ya barokah culture ini didorong oleh tujuan yang lebih besar dan dampak positif itu tadi. Ya, bukan sekedar oke kita sibuk kerja dapat uang, tapi bukan sekedar itu kan. Kita bisa memberi manfaat apa untuk dunia ini, untuk semesta ini. Misalkan eh, kita mau bikin apa ya? Kita melihat ada masalah nih di lingkungan kita, sampah gitu misalnya gitu ya. Kita nggak peduli gitu kalau misalnya di hostel tuh bodo amat lah gitu kan. Ada masalah-masalah yang apa ternyata di sekitar kita jadi bikin sakit anak-anak demam berdarah segala macam gitu ya. Eh, yang penting kita fokus dengan diri sendiri, kita kaya, kita berhasil, nah seperti itu. Sedangkan kalau contohnya berdampak positif itu, misalnya, wah aku kayaknya mau bikin inovasi nih, bikin inovasi gitu, bikin gimana caranya supaya si sampah itu terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif di lingkungan kita gitu. Atau lah misalkan mau bikin pabrik pesawat nih, pesawat kita udah jelek-jelek nih gitu, kita bikin aja deh sendiri yang lebih baik gitu, lebih bagus misalnya gitu ya, kayak Habibie. Nah, Habibie kan juga seperti itu ya. Habibie juga memang eh, bukan hanya memperkaya diri tapi memberikan manfaat, memberikan hasil yang memang itu bisa dinikmati orang banyak gitu. Nah, seperti itu. Karena kalau misalkan fokus ke diri kita melulu itu tadi nanti bakal kering gitu. Dan capek akhirnya kita dampaknya ke anak marah-marah terus. Itu ya. eh Waktu ya. Kayaknya nanti bisa bisa dibaca ya intinya seperti itu. eh Segala apapun yang kita lakukan itu orientasinya ke langit gitu ya. Insya Allah itu em, tidak menjadikan toxic parents. Nah, ini akar penyebab toxic parents berikutnya yang tadi disebutkan ya anxiety disorder itu. Nah, kalau di barat itu, kalau mungkin kita kan sering penyembuhan-penyembuhan kayak self healing gitu ya, seperti itu. Nah, tapi itu sebetulnya hanya sampai di sini aja. Di sini. Nih, ada insomnia, sulit konsentrasi, rasa tegang pada otot, sering panik, rasa trauma, rasa takut yang tidak wajar gitu ya. Tapi penyembuhannya kita seringnya hanya sampai di sini nih kalau kalau dari barat ya. Hanya di permukaan. Padahal di bawahnya itu seperti gunung es. Hanya apa sih sampai ke bawah nih? Kalau kalau di Quran disebutkan Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah jiwanya gitu ya. Jiwanya ini yang diperbaiki gitu. Jadi kalau dalam Islam perbaiki sampai ke jiwanya. Karena ilmu psikologi dari barat itu menghilangkan jiwa, ilmu kejiwaan tapi menghilangkan jiwa gitu. Orang-orang dianggap tidak memiliki jiwa jadi hanya di pemikiran gitu ya, akal gitu sampai di situ. Padahal jauh di bawah itu ada jiwa yang itu sebagai akar dan itu sebetulnya hal yang harus kita perbaiki gitu. Oke, terus solusi. Nah, jadi solusinya apa dong biar nggak jadi toxic parents?
Pertama adalah meluruskan ilmu. Nah, ilmu-ilmu tadi dalam kita memandang anak itu seperti apa, atau memandang kehidupan itu seperti apa, selama ini gimana? Mungkin kita perlu merefleksi, jangan-jangan salah nih, gitu ya. Nah, seperti yang tadi dipaparkan di depan, jangan-jangan kita mengikuti ahli-ahli psikologi barat yang tadi gitu ya, teori-teorinya seperti apa gitu. Padahal kita Muslim tapi kita lupa loh gitu, di Al-Quran itu udah ada panduannya gitu seperti apa, kita mengikuti yang mana nih gitu. Nah, kita meluruskan kembali ilmu itu, mau pakai yang mana, karena kita Muslim insya Allah, jadi memang ke Al-Quran gitu ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan fitrah yang belum selesai tadi ya, mental illness, inner child, segala macam gitu ya, yang ada dalam diri kita yang sudah ditorehkan bahasanya oleh orang tua kita gitu di dalam jiwa kita. Nah, itu tracking dan itu selesaikan. Selesaikan dengan cara memaafkan orang tua dan membersihkan jiwa kita, yaitu dengan tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs nanti bahasanya beda lagi. Panjang lagi. Yang ketiga, menyeimbangkan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, tadi ya, jangan sibuk dengan kerja terus gitu. Sedangkan anak-anak gitu kan, istri di rumah, atau bahkan untuk diri sendiri aja udah nggak keingetan gitu loh, buat membahagiakan diri sendiri dengan cara eh, apa ya, kalau dalam Islam kan ininya sholat gitu ya, menenangkan dirinya gitu. Kita sampai lupa gitu. Saking sibuknya gitu, sholat udah banyak lewat nih gitu kan. Padahal di sholat itu kita ada apa, menenangkan jiwa juga di situ gitu ya. Nah, jadi harus diseimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu membersihkan jiwa tadi ya, tazkiyatun nafs, itu nanti di dalamnya diantaranya ada menghadirkan kesadaran. Kita menyadari, awalnya itu kita menyadari dulu kita diciptakan oleh Allah itu ada maksud gitu ya. Pasti tidak asal-asalan gitu, pasti ada maksudnya Allah menciptakan kita ke dunia ini apa sih gitu. Nah, itu lalu juga sampai ke nanti ya, ada tahapannya, ada 5 tahapan, sampai nanti ke rencana rencana menjalani hidup itu seperti apa. Nah, itu nanti ada di Tazkiyatun Nafs. Nah, lalu yang kelima adalah kembali ke fitrah. Ya, Allah sudah menginstalkan 8 fitrah dalam diri manusia dan semuanya baik. Kembalilah ke situ gitu. Jadi tidak perlu kita mengotak-atik apa yang sudah Allah tentukan di dalam diri manusia. Yang boleh adalah kita menumbuhkan dan jaganya supaya tetap on track gitu ya. Jadi seperti tadi, anak-anak nggak perlu segala macam kita capek-capek gitu mengatur itu ini nggak perlu, tapi tumbuhkan saja fitrahnya itu. Nanti ada 8, atau spill aja sedikit. Nanti ada 8 ya, fitrah keimanan, belajar benar, bahasa dan estetika, lalu fitrah individu dan sosialitas, terus ada fitrah bakat, terus ada fitrah jasmani, baru 6. Apa lagi nih? Dua lagi. 2 lagi ya, apa ya? Fitrah apa ya teh? Ada 8, tapi itu semuanya sebetulnya sudah diinstalkan ke dalam diri kita semua masing-masing, dan itu semuanya sifatnya baik. Tidak ada yang jelek. Jadi memang nggak ada anak yang terlahir ingin menjadi anak yang jelek kan gitu. Ya seperti itu. Oke, terima kasih. Eh, Demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan akan dipandu oleh Teh Fitri. Terima kasih. Silahkan, Teh. Oke, tangannya Ibu Devi. Ya Allah ya, ternyata selama ini kita mungkin berpikir yang tadi itu apa, seperti orang Barat ya. Kalau misalnya manusia itu terakhir tuh benar-benar kosong dan kita yang melukisnya. Padahal Allah itu sudah menyetel kita itu. Ibarat robot mah di dalam itu udah disetel gitu ya. Kita tinggal menjalankannya. Teringat dengan kasus saya sendiri gitu ya. Memiliki anak 2 balita, yang sekarang yang satu udah usia 6 tahun. Kadang kita tuh melihat anak tuh langsung ke sisi negatifnya gitu, bukan ke sisi positifnya. Contoh di rumah gitu, anak tiba-tiba pecahin gelas. Respon pertama kita tuh kadang sebagai orang tua,
Ya Allah, ngapain sih pecahin gelas sampai pecah? Padahal kalau kita tanya baik-baik, mungkin itu tuh baik ketika ditanya gitu secara baik-baik. Kenapa kok gelas bisa sampai pecah? Iya bu, aku tuh tadi mau bikin susu. Ya kenapa nggak bilang ke ibu? Iya saya pengen bikin susu sendiri. Soalnya aku pengen bantuin ibu, nggak mau ngerepotin ibu. Terus kenapa bisa sampai gelasnya pecah? Aku nggak nyampe. Aku tadi mencoba pakai kursi tapi masih nggak nyampe. Pas aku ambil, nggak taunya kesentuh sedikit, akhirnya pecah. Nah, padahal kan ternyata kasusnya tuh baik gitu. Dia ingin mencoba mandiri gitu. Tapi kadang kita sebagai orang tua tuh langsung mematahkan niat baiknya itu dengan cara ya Allah, gelas sampai pecah lagi. Atau anak tuh saya sering sekali menumpahkan air gitu. Ya Allah, airnya tumpah lagi. Padahal mungkin maksudnya tuh baik. Dia pengen mencoba ambil air sendiri gitu ya. Terima kasih kepada Ibu Devi ya atas materi yang sangat luar biasa ini gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Kita buka dulu 3 penanya. Oh, boleh. Tunggu ya. Satu dulu ya. Ya, dengan Ibu siapa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke Teh atas materinya. Izin bertanya terkait tadi bahwa anak itu harus sesuai passionnya apa yang dia mau gitu. Nah itu batasannya dari usia berapa gitu. Kebetulan anak yang paling besar itu 6 tahun. Kalau 6 tahun gimana gitu. Terkait sekolah saya masih memilih sendiri gitu. Nggak paling survei ke sekolah. Abang mau nggak sekolah di sini? Ya mau-mau aja sih gitu. Sejauh ini dia enjoy tapi saya yang memilihkan gitu. Paling antisipasinya adalah survei dulu ke sana sebelum hari H gitu ketemu lingkungannya. Lalu yang selanjutnya mendiamkan anak gitu. Saya salah satu yang mendiamkan daripada omel gitu ya pengen ya udah pergi pergi ke kamar cooling down dulu gitu. Uma marah bukan sama aku, diam di sana dulu gitu. Padahal apa ini meledak-ledak gitu. Apakah itu silent treatment juga gitu? Terima kasih. Mau langsung dijawab apa? Nampung pertanyaannya. Boleh langsung jawab aja. Oke, Biar nggak ini lupa ya. pertanyaan berikutnya tunggu ya. Kita dengarkan jawaban dulu dari Ibu Devi. Oke. Eh, dari Teteh Nins. Teknis. Teknis ya, kita kayaknya sering ketemu di sekolah. Anaknya sama sekolah di SI juga kayaknya. Oke, jadi terkait fitrah bakat itu ya Teh. Fitrah bakat itu akan berkembang di usia 12, sekitar 12 dan sampai 14 tahun. Jadi kalau di bawah usia itu memang belum belum berkembang, belum kelihatan. Jadi kalau misalkan kita pilihkan itu nggak masalah pilihkan sekolahnya. Cuman pastinya yang sesuai dengan umurnya dia gitu. Karena anak-anak itu di umur 6 tahun itu cincang gitu ya. Jadi sesuaikan, kalau bisa sesuaikan sekolah itu yang bisa memfasilitasi kondisi kondisi dirinya pada saat itu ya. Di usia sekian itu memang fitrahnya itu celincing-cat gitu. Jadi jangan ditaruh di di sekolah yang memang kayaknya harus di dalam ruangan, ruangannya kecil gitu yang seperti itu gitu ya. Karena itu akan mencederai fitrahnya dia gitu. Jadi eh, biarin aja gitu lari-lari. Tadi juga saya lihat ada anaknya Pak Damar lari-lari di sini di atas meja, nggak apa-apa gitu karena memang itu lagi umurnya dan itu adalah eh, mereka banyak belajar sebetulnya di situ juga gitu kan dan terkait fitrah individu gitu kan kita kasih kasih kebebasan untuk mereka mengeluarkan semuanya gitu jangan di bawah umur 7 tahun itu jangan dibenturkan dengan adab kayak misalkan ya nggak ada banget sih ini anak gitu lari-lari enggak gitu. Memang anak segitu mah begitu gitu jadi itu wajar gitu jadi kalau untuk fitrah bakat itu nanti kelihatannya di umur 12 sampai 14 ya. Nanti kalau di umur di bawah itu nanti kita lihat dulu ada 4 ya, ada 4 yang bisa kita pelajari. Itu adalah yang pertama enjoy. Enjoy yang kedua adalah easy, yang ketiga adalah
excellent, yang keempat adalah perlu. Nah, untuk anak di bawah umur 12 tahun itu baru dua itu tadi, enjoy dan easy. Jadi kita lihat aja gitu. Kita kasih kegiatan sebanyak mungkin. Pilihan kegiatan sebanyak mungkin apa yang mau dia lakukan. Nah, kita lihat di situ dia enjoy di mana. Bisa jadi kegiatan yang kita tawarkan itu dia nggak suka. Nah, ketika dia suka, ketika dia enjoy, tandai gitu. Bisa jadi itu memang bakatnya dia gitu. Tapi kalau di umur di bawah 12 tahun, ya belum kelihatan. Jadi masih bakal berganti-ganti gitu. Kemarin suka, sekarang ternyata nggak suka gitu. Belum terfokus gitu ya. Nah, sama easy. Easy itu ketika dia melakukan sesuatu hal bagi yang lain tuh kok kayaknya sulit, tapi kok bagi dia gampang-gampang aja ya gitu, cepet ya gitu. Nah, mungkin dia bakatnya di situ gitu. Nah, itu untuk fitrah bakat. Lalu yang kedua tadi silent treatment ya. Kalau cuma kayak gitu kan nggak sampai berhari-hari ya. Jadi itu nggak masalah gitu karena kita juga sebagai orang tua biasa butuh untuk menenangkan diri dan itu pilihan terbaik gitu. Ketika kita menenangkan diri dulu itu adalah pilihan terbaik daripada meledak-ledak gitu. Insya Allah anak juga akan paham gitu. Atau langsung bilang bentar ya, mama mau menenangkan diri dulu gitu. Nggak masalah itu seperti itu. Yang penting yang konteks tadi mendiamkan itu adalah sampai lama berhari-hari gitu kayak kayak kandungan gitu ya ibunya gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin begitu. Kalau sama pasangan itu silent treatment gimana? Baik. Karena gitu ya. Kami ibu mah kenapa mah? Diam aja. Berharap padahal suami itu paham gitu. Ngerti istri itu mau apa. Padahal mungkin buat suami itu ya Allah kebar banget hidup gitu ya. Ini istri maunya apa? Gak ngerti bahasa dia. Laki-laki itu tidak mengerti bahasa dia. Jadi laki-laki itu pengennya apa? Pakai kata ya, to the point ya, Pak ya. Sedangkan perempuan tuh perasaan, pengennya tahu sendiri. Jadi nggak baik ya kalau saya Kalau itu harus belajar dua-duanya karena kan masing-masing itu bahas ini ya, bahasa ada fitrah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi si perempuan harus memahami fitrahnya laki-laki seperti apa, yang laki-laki juga seperti itu. Itu nanti ada namanya fitrah seksualitas tadi ya, nah, fitrah seksualitas itu nanti ada ketika anak di umur em, anak di umur 12 sampai 15 itu sudah harus diajari itu. Jadi ketika mereka akan menikah, mereka akan paham si pasangannya itu seperti apa. Jadi meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. miskomunikasi itu ya. Ya, Lagi ya ilmunya ya. Jadi beres pelajaran ini kita pengen belajar lagi tentang fitrah-fitrah yang lain, tentang pasangan, tentang anak gitu. Oke, ke penelitian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ai Dimas bertanya mengenai tadi ya cara parenting. Tadi kan kita itu usia saya misalnya milenial tahun 90-an, parentingnya kan dari POC ya. Jadi dijajah gitu ya, dijajah harus ini gitu ya, dari kecil sudah ada relnya, kamu tuh harus begini, kalau keluar dari sini seakan-akan tidak ada opsi gitu ya. Begini berhasil, kalau nggak begini berarti tidak berhasil gitu ya. Dan pasti kayaknya sama ya semuanya kalau yang seusia merasakan seperti itu mayoritas. Sehingga cara itu yang kita tahu bagaimana membuat anak berhasil, apalagi kalau sudah ada warisannya gitu ya, warisan bukan warisan harta ya, tapi warisan cara mendidik dan warisan tugas yang harus dilanjutkan. Sehingga mau tidak mau harus begitu. Eh, dengan punya pengalaman begitu, pastinya ingin anak tidak mengalami hal-hal seperti itu. Tadi ya ingin tumbuh sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan passionnya gitu ya. Tapi banyak sekali yang harus dihadapi. Satu, tadi tidak ada pengalaman, berarti harus mencari tahu. Yang kedua, bagaimana apa ya? Biasanya kalau ibu-ibu itu yang lebih berat di sisi gigir gitunya. Kalau jadi orang tua itu, bagaimana lingkungan sekitar merespon dengan gaya parenting kita gitu ya. Tadi yang terkait hafalan, misalnya ya di lingkungan yang hafalan itu jadi nomor satu saat kita sudah menitik beratkan hal itu kan tuh jadi rame misalnya gitu ya. Ke sana terus sampai kadang jadi meragukan diri sendiri sejauh mana sih sebetulnya boleh begini gitu ya. Kadang di satu titik ada merasa jangan-jangan saya ini salah gitu ya dengan
memberikan ruang anak untuk bergerak gitu ya, tidak menekan harus bisa seperti ini misalnya gitu. Itu bagaimana menyikapinya, supaya sebetulnya menyikapi hal seperti itu bagaimana memutuskan rantai parenting yang tentu toksik gitu ya, masuk pada yang toksik, sehingga tidak berlanjut ke generasi berikutnya. Atau mohon Teh Devi. Kasih Teh Aya. Sama-sama. Pada Teh Devi maka boleh dijawab. Eh, jadi sebetulnya tadi udah terjawab ya. Yang pertama cari tahu. Yang pertama adalah cari tahu gitu. Mungkin ya itu tadi ya, saya juga sama masih belajar gitu. Jadi harus memang upgrade terus-terusan gitu ya. Tapi kita harus memastikan dulu em, pedomannya apa. Ya, gitu ya. Kita mau pakai pedoman apa? Gitu. Dan karena kita Muslim, balik ke Quran gitu ya. Pedomannya balik ke Quran gitu. Nah, tadi yang kedua terus gimana tadi teh? Memutus rantai toxic parents gitu ya. Nah, Karena sudah mencoba lingkungan kurang. ya lingkungan kurang mendukung jadi kayaknya tertekan banget dengan lingkungan gitu ya. Nah, itu di sini pentingnya sebuah komunitas. Nah, jadi memang kita tidak bisa sendirian ya, karena begini, untuk teman-teman kita yang model parentingnya itu kan pasti beda-beda ya, pasti beda-beda. Kita cari teman satu visi yang memang eh, model parentingnya itu sesuai dengan pemikiran kita gitu ya. Dan sekali lagi kalau saya itu di FBA ya, Fitrah Based Education, dan di dalam itu salah satunya ada komunitas hebat, Home Education based on akhlak and talents gitu. Nah, saya merasakan sendiri ketika ada di situ, kalau ngobrol itu kok kayaknya nggak perlu effort yang gimana banget gitu ya. Dikit aja udah nyambung gitu. Di situ insya Allah meskipun lingkungan kita itu berbeda dengan kita gitu ya, dan kayaknya tekanannya gimana gitu. Tapi ketika kita punya teman seperti itu, kita punya teman cerita, insya Allah itu akan membuat menjadi insya Allah sedikitnya lebih ringan gitu. Dan di situ juga kita bisa berbagi cerita dengan kasus-kasus sehari-hari seperti apa gitu ya. Nah, jadi disitulah pentingnya komunitas. Contohnya juga salah satunya komunitas ibu-ibu ya. Nah, itu juga komunitas ibu profesional juga salah satunya gimana mewadahi para ibu yang sedang ingin belajar gitu ya. Karena di situ banyak banget pelajarannya gitu loh. Termasuk salah satunya MBA itu saya nemunya di situ juga. Ketemunya di ibu profesional juga gitu. Nah, jadi banyak banget ilmu yang bisa kita ambil di situ. Kita mau fokus di mana aja. Kalau saya parenting fokusnya di FBA ini gitu. Gitu. Yang ketiga apa tadi? Udah dua. Udah cukup. Oke. Dan itu tadi ya mungkin untuk memutuskan rantai pengasuhan gitu ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan yang paling penting adalah kita melakukan tracking untuk diri kita sendiri, fitrah mana yang tercederai di masa lalu. Nah, setelah ketemu fitrah yang tercederainya apa, disitulah kita menyembuhkan dulu itu, gitu. Memenuhi fitrah-fitrah yang pada saat itu kurang kita dapat gitu ya. Nah, di situ kita lakukan dulu itu dengan tazkiyatun nafs. Nah, baru insya Allah itu akan ketemu gimana caranya memutus rantainya. Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, ada tuh. Banyak. Enggak, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ingin cerita dulu kalau kita berbicara fitrah kadang-kadang tadi seperti yang disampaikan Teh Ai ya, ketika kita mendidik anak kita seringkali orang lain merasa lebih tahu dari kita gitu kan, Orang tuanya orang gitu ya. tuanya. Eh, Anak kami dengan istri ya, anak saya mah sendiri ya, kami usianya sekarang 8 tahun dan hampir setiap hari mengikuti berbagai les ya, mulai dari les bahasa Inggris di IF, kemudian les Kumon,
bahasa Inggris dan matematika di Kumon, kemudian les berenang, sampai les skateboard yang hampir setiap hari. Ya kami istri itu mengantar anak hampir tiap hari. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan sampai Minggu itu ada jadwal ke kota ya, ke kota karena saya tinggal di Cibadak. Nah, seringkali orang lain melihat ih karunya budak teh seolah-olah disiksa gitu ya. Tapi saya dan istri sering berpikir begini bahwa saya selalu tanya ke anak sebelum memutuskan untuk mengikuti kamu mau ini, saya selalu memberi opsi. Kakak mau berenang, dia coba, kemudian sampai hari ini sudah dari usia berapa tahun? Dari usia 6 tahun sampai hari ini masih dia tidak mau berhenti. Kalau tadi kata Teh Devi, kalau umur di bawah 12 tahun yang penting ada satu enjoy, yang kedua easy gitu kan. Saya melihatnya dia enjoy. Kita sering tanya di tengah jalan, mau berhenti nggak? Nggak mau. Ya sudah, artinya kami kan memang tidak pernah memaksa. Oh berarti dia masih tetap senang, senang, masih tetap pengen latihan, oke. Kemudian begitupun les-les yang lain, bahasa Inggris misalnya gitu kan, kemudian matematika. Kita sering tanya di tengah perjalanan. Kadang dia ketika kalau di Kumon itu dia ada level-levelnya dan hari ini anak kami usia kelas 3 tapi dia sudah mengerjakan soal bahasa Inggris yang SMP gitu kan, level SMP. Kemudian yang matematikanya level kelas 5. Kita sering nanya masih nyaman atau enggak gitu ya. Masih tetap mau les atau enggak? Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa berhenti. Tapi anaknya masih tetap pengen les ya. Nah, sehingga kami menyimpulkan bahwa dia masih tetap enjoy dan dia tetap masih merasa bahwa saya sanggup, ya easy buat dia gitu kan. Dia masih merasa sanggup bahwa saya masih bisa mengerjakan hal-hal seperti itu. Kemudian les skateboard pun seperti itu gitu, walaupun akhirnya hari ini dia sudah mulai terlihat mau les nggak skateboard, enggak ya, dia sudah mulai tidak, dan kami tidak pernah les dong, harus les gitu, enggak. Kami selalu di tengah perjalanan itu kita sering tanya nyaman atau enggak, masih tetap mau latihan atau enggak. Nah, kalau seperti itu dari sisi fitrah ya, base education, eh, bagaimana menurut Teh Devi gitu kan dengan pola ya kami merasa ini terbaik buat kami. Kami fasilitasi anak misalnya dengan gitar, tetapi anak juga main latihan gitar nggak mau. Sudah, kami tidak pernah memaksa. Kita siapkan keyboard di rumah. Ternyata dia juga tidak mau. Berarti saya sih melihat bahwa dia tidak nyaman dengan itu, dia tidak terlalu suka dengan itu. Tetapi yang pilihan-pilihan kata kayak renang, matematika, bahasa Inggris, dia masih sampai hari ini masih tetap mau jalan. Sehingga kita berpikir ya sudah, selama anaknya juga tidak mengeluh, selama anaknya kita tanya masih merasa enjoy, masih merasa pengen pengen terus nggak mau berhenti, ya sudah kita tetap biarkan seperti itu. Nah, kalau dari sisi toxic parenting tadi yang dijelaskan, apakah ini juga termasuk apa toxic parenting? Kamu harusnya, karena kami merasa kami tidak pernah memaksa anak gitu. Itu Teh pertanyaan. Baik, terima kasih. Izin langsung jawab ya. Jadi kalau seperti itu, ada kan di fitrah itu ada fitrah individu ya, namanya itu fitrah individu. Ketika kita memberikan pilihan-pilihan dan anaknya memilih dengan keinginannya sendiri, itu artinya kita tidak mencederai fitrahnya. Nah, tentu saja itu berarti tidak termasuk toksik gitu, karena memang kita memberikan hak-hak pilihan kepada anak-anak kita gitu ya, anak-anak bapak. Bukan anak kita ya. Nah, jadi Bapak dan istri. ya. Bapak dan istri. Nah, jadi ketika sudah memberikan hak-hak fitrahnya itu sebetulnya insya Allah tidak melenceng dari hal-hal yang memang menjadi hak anak gitu ya, bukan toxic parent. Nah, tapi kita harus tidak cuma salah satu aja, itu kan mungkin fitrah bakat ya, yang fitrah individu gitu ya.
Tapi ada fitrah-fitrah lainnya juga gitu ya yang perlu kita tumbuhkan juga gitu. Nanti, nah itu tapi nanti bahasannya lain lagi, Pak. Nanti panjang lagi. Nah, jadi ya, jadi intinya ketika kalau kita tidak memaksakan itu oke gitu kan, bukan toksik gitu. Nah, ketika kita melihat anak itu dengan segala macam kegiatan yang dia suka, berarti itu oke juga karena kita memberikan beragam kegiatan untuk melihat potensi dia tuh di mana sebetulnya gitu ya. Nah, cuman mungkin saya curiga Bapak sama Ibu kadang kangen nggak kalau anak ini terus nangis terus gitu. Ya, jadi mungkin apa waktu bersamanya itu ya, waktu quality time antara orang tua dan anak itu di mana, tapi itu masing-masing keluarga akan berbeda ya. Yang penting kan berkualitas gitu. Lama juga kalau tidak berkualitas, lama bareng terus tapi omelan terus yang keluar itu juga tidak baik gitu ya. Jadi masing-masing keluarga akan berbeda dan itu perlu untuk diperhatikan. eh, Harus ada waktu yang berkualitas sebagai bonding antara anak dengan orang tua gitu. Mungkin itu, Pak. Sudah, Pak? Sudah puas ya jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya ya. Tadi ada Bapak dulu. Ini alhamdulillah ya, kalau Bapak semangat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asep, saya suami dari Ibu Ani. Ya, Pak. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi. Dari uraian yang tadi diberikan oleh Ibu, saya tertarik dengan langsung aja ke solusinya itu Bu ya, agar tidak menjadi toxic parent. Yang kedua tadi itu ada menyelesaikan fitrah yang belum selesai. Nah, yang ingin saya ketahui adalah adakah dari FBA sendiri itu seperti apa ya, ada angket atau cara untuk mendiagnosa fitrah apa aja dari diri kita yang belum selesai. Atau kalau dengan memakai angka itu lebih bagus mungkin ya. Kemudian nanti ketika sudah ada hasilnya, ini hasil diagnosa fitrah yang belum selesai, bagaimana cara menyelesaikannya? Karena saya yakin, saya pribadi masih banyak fitrah yang belum selesai. Ya, karena memang teori ini pun mungkin baru-baru ini ya ada istilah 8 fitrah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan fitrah-fitrah pada diri kita yang belum selesai waktu kita masih kanak-kanak. Ya itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Teh. Ya, boleh. Oke. Jadi ada jawabannya, ada tools gitu ya untuk men-tracking fitrah 8 fitrah kita. Nanti ada juga indikatornya. Indikatornya tuh ada angka juga gitu ya. Nanti kita di angka berapa gitu. Angkanya semakin tinggi berarti semakin baik gitu. Tapi itu yang men-tracking diri kita sendiri, karena kan yang tahu diri kita sendiri adalah kita sendiri gitu ya. Dan jadi dari 8 fitrah itu nanti bisa di tracking, ada lingkaran gitu ya, nanti ada fitrah apa, ada 8 gitu, nanti ada indikatornya seperti apa, kalau angka 1, angka 2 sampai angka 8 itu seperti apa gitu. Nah itu nanti setelah kita tahu, sebetulnya tidak ada cara lain untuk menyelesaikan fitrah kita itu dengan mengulang. Tapi karena kita mungkin udah bukan anak-anak lagi ya, karena masing-masing fitrah itu ada golden age-nya gitu ya. Kayak fitrah keimanan itu 0 sampai 6 tahun. Kalau kita pengen anak kita imannya bagus, di situ. Itu golden age supaya anak kita beriman, di situ kita eh, tumbuhkan di umur 0 sampai 6 gitu ya. Kayak tadi fitrah bakat itu di umur 12 sampai 14 gitu ya. Ada golden age-nya masing-masing. Tapi kalau misalkan kita udah terlanjur seperti ini gitu, caranya sebetulnya memang tidak ada cara lain untuk mengulang itu. Tapi kan nggak mungkin nih kita balik lagi ya ke umur bayi gitu ya. Nah caranya adalah dengan menumbuhkan fitrah anak-anak kita. Jadi ya Selaras belajar selaras ya. ketika kita
menumbuhkan fitrah anak kita, kita juga belajar. Jadi ada istilah raise your child, raise yourself. Ketika kita menumbuhkan anak-anak kita, kita sebetulnya sedang menumbuhkan fitrah diri kita sendiri. Izin ya, anak dulu. Bentar ya. Alhamdulillah alamin. Azan dari mana kan? Mangga bisa dilanjut ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi raise your child, raise yourself gitu. Jadi ketika kita menumbuhkan fitrah anak-anak kita, sebetulnya kita sedang menumbuhkan fitrah diri kita sendiri. Karena kenapa? Yang membangkitkan apa-apa yang sudah ada dalam diri kita gitu ya. Jadi kita kayak terkuatkan lagi gitu. Contoh mungkin fitrah keimanan gitu ya. Ketika pengen menumbuhkan keimanan di anak kita, dan caranya itu adalah dengan menciptakan atmosfer kesalihan di rumah. Mau nggak mau ya, jadinya karena memang kita sudah paham lalu kemudian kita melakukan itu, nah fitrah keimanan kita juga akhirnya jadi terbangun gitu, seperti itu contohnya. Karena nggak mungkin kita mengajarkan anak gitu, tapi kita tidak mencontohkan gitu ya. Jadi mau nggak mau kita pun ikut belajar. Belajar. Dan memang kalau saya sendiri merasakan ketika menerapkan itu justru kayaknya saya banyak belajar dari anak-anak gitu ya. Dan seperti itu mungkin. Ya. Saya juga salah satu, jadi cerita sedikit ya. Salah satu mungkin orang tua atau orang yang agak telat menemukan fitrah bakatnya gitu. Dan alhamdulillahnya tuh ya menemukan bakat itu justru ya itu tadi saat bersamai anak ya. Waktu di komunitas profesional ada kelas Bunda Sayang, di mana di situ kita harus tantangannya itu membersamai anak itu selama sebulan apa ya, dengan setiap harus memiliki beragam variasi kegiatan gitu ya. Tantangannya itu disitulah saya di hari ke-15 masih ingat saya menemukan
kok saya berbeda ya di dunia ini gitu. Kok saya apa ide-ide tuh muncul gitu saat di dunia ini. Itu saya senang di dunia gambar gitu, desain gambar, DIY. Akhirnya saya mencoba belajar sendiri, ikut kelas menggambar, dan akhirnya ketika kita menemukan bakat kita, oke, passion kita di sini, bakat kita di sini. Mau itu capek, mau itu sampai begadang, tapi ya enjoy aja, bahagia aja. Yang ada malah alhamdulillah gitu bisa membuat buku, bisa membuat karya-karya yang insya Allah bermanfaat. Padahal dari dulu tuh saya belajar tuh sama orang tua tuh diarahkan ke dunia akuntansi gitu ya. Apa-apa tuh akuntansi gitu, sekolah akuntansi, terus les matematika tentang perhitungan aja, sampai ketemu dunia kerja pun tentang keuangan gitu. Tapi rasanya ya pusing pusing gitu ya, nggak, dan kalau bukan bakat tuh kayaknya kita tuh nggak berkembang gitu, diam aja di situ. Tapi kalau bakat gitu, kalau passion kita tanpa orang nyuruh, tanpa apa masukan dari orang lain, kita tuh dengan sendirinya mencari tahu sendiri dan belajar sendiri gitu. Ya, Jadi nggak ada istilah terlambat itu ya Teh. ya, ya gimana lagi? Ya memang kita harus kita akui memang model-model pendidikan orang tua zaman dulu rata-rata ya seperti itu gitu. Jadi sudah saatnya ketika kita mulai, dah kita diputuskan rantainya untuk yang tidak baik gitu. Oke, satu pertanyaan lagi. Ada dua orang nih. Tapi tadi kita lihat duluan ini ngaco ibu yang membawa anak. Mau nggak? Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya termasuk ya ibu baru, ibu muda ya. Saya mau menanyakan terkait privasi anak, lebih ke regulasi emosinya. Jadi anak saya itu tipikal yang dia senang cerita. Kalau kata orang dia adalah social butterfly. Tapi ada momen di mana dia setiap punya cerita menarik, dia pulang, mama aku ini. Tapi ada momen di mana dia kayak pulang, dia cuma nangis, minta dipangku, sudah cukup. Tapi kayak berulang. Setiap saya tanya, dia menceritakannya bukan yang saya tanyakan, yang misalnya kenapa dia nggak mau menjawab, justru malah dia ingin menceritakan kisah yang lain bahwa aku di sini punya teman baru, tapi pertanyaan tadi nggak pernah dia jawab. Dia hanya kayak cuma butuh nangis, cuma butuh dipeluk, terus habis itu udah dia main lagi gitu loh Bu. Apakah kalau saya mengorek-ngorek terus privasinya dia terkait regulasi emosinya dia, apakah bakalan mengganggu kenyamanan dia? Saya sempat berpikir, oh mungkin cara mengatasi permasalahan yang dia alami dengan cara seperti itu. Tapi saya takutnya dia apa namanya ya, menyelesaikan masalahnya hanya dengan memendam, nanti terus membludak, takutnya nanti dampaknya ke misal dia dibully tapi dia nggak berani speak up, nanti dia mainnya ke fisik, misalnya fisiknya ke teman-teman sekitar atau bahkan ke adiknya. Saya takutnya ke situ. Dan ini mulai kejadian itu saat sekolah soalnya Bu. Dia baru sekolah PAUD. Berarti umurnya masih 4,5 tahun. Ya, tapi dia masih ceria Bu. Cuma untuk masalah yang kadang dia misalnya pulang, kenapa? Nanti dia, mah tadi aku diajarin ini, tapi nanti kalau ditanya yang masalah itu dia nggak pernah mau jawab. Itu kan bagian dari privasinya dia. Cuma sebagai orang tua kan khawatir ya pasti ya Bu ya. Takutnya ada sesuatu yang dia takut karena kan kebetulan kita orang tua yang merantau jauh dari orang tua. Takutnya dia tidak nyaman dengan kita yang pandangannya hanya sebatas dua orang, ayah dan ibu. Bagaimana cara menggali atau membuat anak terbuka dengan masalah yang mungkin kalau mungkin anak takut bercerita sama orang tuanya, oh nanti takut kalau cerita sama mama akan marah, atau mungkin ada perkataan kak saya yang sebelumnya atau cara mendidik saya yang sebelumnya yang membuat dia tertutup dengan masalah-masalah yang dia hadapi gitu. Takutnya mungkin oh mama responnya seperti ini. Cuma kadang saya juga flashback bagian mana ya yang saya kadang mungkin terlalu membuat anak tidak nyaman gitu. Terus yang kedua, jujur saja saya kan orang tua rantau ya. Perlu 14 jam untuk pulang. dari Jawa Tengah.
ya di Jawa Tengah. Perlu 14 jam untuk pulang. Jujur saya tuh kadang merasa apa ya, sendiri, rindu sama orang tua. Tapi saya alhamdulillah orang yang baik. Tapi kan kadang kita perlu orang, ya kita perlu orang untuk kadang kita merasa oh iya ya benar orang tua dulu tuh ngajarin kita kayak gini akan terasa kalau jauh. Jadi suka apa ya kayak sedih aja. Tapi kalau saya ceritakan ke orang tua itu kadang nggak kuat. Karena jadi orang sebenarnya sih masalah tidak berat, cuma kan regulasi emosi lagi karena mungkin jauh harus menyelesaikan masalahnya sendiri kayak gitu. Jadi mungkin minta apa ya? Ini bukan lebih ke sharing aja ya buat ibu-ibu yang alhamdulillah mungkin masih didampingi orang tua. Kalau saya sih merasanya bahwa ada mungkin orang tua yang mengajarkan mungkin sebagiannya kurang cocok untuk kita, kurang tepat. Tapi lebih kalau saya merasanya lebih banyak yang oh iya ya benar ternyata yang orang tua dahulu katakan seperti ini saat saya merantau benar-benar berasa gitu. Jadi kalau misalnya kayak di rumah suami bekerja kita cuma bertiga, kita kalau lagi moodnya bagus, lagi maksudnya lagi baik gitu ya, kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Tapi kalau lagi down itu kadang saya takut, saya berusaha memendam tapi takut meledak, saya takut meledaknya tuh ke anak, cuma itu aja sih pikiran saya. Jadi apa ya, minta sedikit masukan aja, sharing sebagai ibu-ibu yang di sini yang mungkin anak-anaknya juga sudah besar, yang masih sama orang tua, gitu. Gimana? Ya, kayak gitu. Saya sih lebih pertanyaannya ke regulasi anak, karena saya sendiri saja kadang masih memendam gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bunda Bunda siapa? Bunda Intan. Oke, boleh dijawab langsung. Oke. Eh, berarti Bunda bukan Mahmud Abbas ya? Udah dua ya? Kalau Abbas anak baru satu. Masya Allah ya Bunda, sekarang jauh ya dari orang tua dan mungkin pulang juga setahun sekali ya? Setahun sekali ya. Eh, yang pertama adalah tadi soal privasi anak ya. Sebetulnya privasi anak itu mulai harus kita hormati di umur 10. Jadi kalau di umur di bawah itu kita kalau mau mengorek-ngorek juga sebetulnya bukan masalah yang gimana banget gitu ya. Cuman dengan caranya seperti apa disesuaikan dengan karakter anak kita. Nah, yang tahu kita sendiri gitu. Nah, tapi di sini ketika anak itu tidak mau bercerita, coba cek fitrah individunya. Nah, fitrah individu itu kita menumbuhkannya itu yaitu dengan menghargai keputusannya, pilihannya, eh, tidak memaksakan apa yang dia tidak mau, itu seperti itu. Nah, mungkin kita perlu cek apakah kita pernah melakukan hal-hal yang eh, apa eh, eh, apa istilahnya ya, mencederai fitrah individunya itu. Jadi eh, karena ketika fitrah individunya itu terpenuhi, dia akan mm, konsep dirinya tuh utuh gitu ya. Jadi pede-pede aja aku mau cerita juga. Oke, aku nggak ngerasa ada salah gitu ya. Aku ngerasa ini perlu diceritakan gitu ya, nggak memendam sendiri gitu. Itu yang akan dilakukan anak ketika fitrah individunya selesai, dan itu sebetulnya golden age-nya di umur 0 sampai 6. Jadi masih golden age ini sekarang. Jadi penuhi semua itu. Jadi bisa jadi sebetulnya mungkin bukan kita ya yang mencederai, tapi bisa jadi lingkungan. Bagaimana juga di sekolahnya kita harus tahu mungkin ngobrol sama ibu-ibunya gitu ya seperti apa kita
komunikasi lebih intens lagi dengan ibu gurunya gitu ya, ada masalah-masalah apa di sekolah, terus bagaimana penanganannya gitu, jangan-jangan penanganannya nggak sesuai gitu, jadi fitrahnya tercederai gitu. Itu mungkin yang perlu kita amati gitu ya, kita harus telusuri itu gitu, seperti itu Bun. Terus yang kedua mungkin teman-teman ada saran. Saya sendiri sebetulnya merantau, tapi begitu ada anak di rumah dekat dengan orang tua. Suami saya juga orang Jawa Tengah sama. Tapi saya dulu sebelum punya anak, saya merantau ke Riau, merantau di Bekasi, dan di mana-mana gitu ya. Tapi setelah punya anak di rumah, alhamdulillah. Jadi pasti ya sebagai perantau tanpa anak aja, itu rasanya ya begitu ya rasanya. Ah, tapi begini, balik lagi seperti tadi ya, untuk menguatkan kita itu, kita bisa bergabung dengan komunitas. Ya, bukan promosi ya teh. Ya, Cuman tapi saya merasakan sendiri juga gitu ya, ketika bermanfaat. menjadi Membangun ekosistem. ya Iya. membangun ekosistem sesuai dengan visi misi kita gitu ya. Jadi di situ kita bisa saling menguatkan gitu, karena kerasa sendiri kalau misalnya di lingkungan kita menjadi seorang yang minoritas gitu, itu nggak enak banget gitu. Tapi ketika di sebuah komunitas gitu ya, kita ketemu sama orang-orang yang sehati gitu ya, minimal kayak gitu, itu enak ngobrol gitu, keluar semua di situ. Menguatkan gitu ya. Iya, menguatkan kita gitu ya, ngobrol juga enak. Jadi insya Allah yang kita pendam itu takut meledak, itu di situ insya Allah sedikitnya terkurangi gitu di komunitas itu. Mungkin begitu Bun. Ya, semoga Semangat dikuatkan ya. semangat. Karena emang jadi dewasa itu kadang kita dituntut kayak serba mandiri gitu ya. Padahal ada sisinya, kalau udah dewasa kita tuh kadang masih pengen jadi anak-anak. Pengen masih yang nangis tuh ya nangis tanpa diganggu dulu. Karena kita juga walaupun udah dewasa ada sisi capeknya. Nggak harus sempurna terus gitu ya. Iya betul. Oke. Dicukupkan dulu untuk hari ini hanya 5 pertanyaan. Tanya nanti boleh ada grup nggak Pak? Enggak ya? Nanti kita buat grupnya. Oh iya. Yang mungkin masih ingin tanya, boleh nanti dilanjutkan pertanyaannya di grup. Insya Allah akan dijawab oleh CNMP-nya. Ingin menambahkan sedikit terkait tadi pertanyaan dari Teh Ai mungkin ya. Yang bagaimana kita menyembuhkan luka masa lalu kita ya. Waktu itu saya pernah mengikuti kelas luka masa lalu juga gitu. Sampai akhirnya ketemu lah kalau saya tuh memiliki luka masa lalu gitu. Salah satu solusinya itu sebenarnya berdamai dengan diri, berdamai dengan diri sendiri. Bahwa kita tuh kadang lupa bahwa si aku dan si Fitria ini tuh beda loh, beda beda nyawa gitu. Mungkin yang terlihat oleh orang-orang itu ini si Fitria ini gitu, tapi di dalam raga kita itu ada si akunya. Nah mungkin selama ini yang sudah menjawab maaf gitu, yang sudah oke, aku ikhlas, oke, aku sudah memaafkan segala masa laluku, itu hanya si Fitria yang ngomong. Tapi si akunya ini belum gitu. Si akunya tuh padahal mungkin dalam hati masih, aku tuh masih sakit loh gitu. Aku tuh masih belum bisa ngilangin luka-luka itu loh gitu. Nah itu salah satu caranya. Waktu itu juga bersumber dari Al-Quran ya. Sering-sering kita untuk dekat dengan Allah gitu dan mencoba merelasikan diri gitu. Aku gitu, si aku gitu. Maafkan Fitria ya, maafkan Fitria yang selama ini kadang lebih memikirkan perasaan orang lain, padahal diri kamu juga terluka. Ya. Si aku maafkan ya, kalau selama ini aku lebih menuruti apa kata orang lain daripada kata hati kita sendiri. Itu sering-sering ucapkan. Buat apa? Buat menyembuhkan apa yang sudah tertanam dalam mental kita. Karena kadang kita udah nih kayak tadi yang tadi Devi paparkan. Pokoknya nanti kalau punya anak aku gak mau ngomong keras. Tapi pas udah di situasi yang seperti itu, tanpa kita sadar kita ngebentak gitu. Pakai nada keras. Nah karena apa? Karena mental kita tuh sudah tercipta seperti itu. Jadi alam bawah sadar kita tuh udah terbentuk seperti itu. Walaupun kita bilang aku nggak mau ngomong keras, tapi secara spontan kita ngomong keras. Nah, jadi yang harus sering-sering dimaafkan itu si akunya. Lalu diingat-ingat kembali bahwa
segala takdir yang sudah Allah gariskan pada diri kita itu insya Allah adalah takdir yang terbaik gitu. Mau itu buruk apapun baik, insya Allah itu adalah ada manfaatnya untuk kita berdamai dengan diri bahwa segala ketetapannya insya Allah yang terbaik untuk hambanya. Ya, nambahin sedikit. Oke. Insya Allah nanti tanggal 7 September ada bahasan terkait yang barusan itu yang membasuh luka-luka itu nanti ada Teh Arsani yang mengisi. Temanya self trust, self love dan self care mungkin boleh ditandai tanggalnya tanggal 7 September insya Allah. Nah, itu boleh belajar lagi kita di sini sama ya. Iya. Tanggal 7 September untuk belajar lebih jauh tentang apa? Apa tadi teh? Ya, serba-serbi membasuh luka. Iya, terus membasuh luka ya. Tadi mau baca yang relasi intens. Oh, apa? Refleksi. Iya, refleksi. Hmm. Oke, kita ke refleksi. Manusia dilahirkan secara alami dalam keadaan fitrah. Expression of nature. Dalam definisi lain, fitrah disebut innate goodness atau bawaan baik. Dan orang tua tidak boleh merubahnya, baik sengaja karena obsesi maupun tidak sengaja karena hal lain. Semoga kita semua hadir di sini dimudahkan untuk menghidupkan fitrah itu sendiri tanpa merusak fitrah yang sudah Allah titipkan. Semangat untuk kita semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum ditutup kita olahraga dikit ya. Boleh berdiri semuanya. Dari tadi kan duduk gitu ya. Kita olahraga dulu biar kamu kalau aduh boleh. Ya, oh ya nanti ada hadiah buat yang bertanya. Oke, kalau saya udah berdiri semuanya, kalau saya bilang door, balas tembak ya. Kalau kita tembak kita balas tembak nggak? Balas tembak ya. Kalau kata saya door, semuanya juga bilang door. Coba door. Kalau kata saya bilang boom, oh, ya. Kalau kata saya bilang door, nggak kena, nggak kenanya bebas gayanya. Boleh nggak kena, boleh nggak kena bebas. Itu sesuai kepribadian masing-masing. Oke, siap ya, fokus ya. Door, door, boom, boom. Door, boom, door. Agak kena. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Pembagian hadiah. Ya, oke. Untuk yang sudah bertanya tadi, nanti ada sedikit hadiah, kenang-kenangan dari kita ya. Untuk tadi ada 5 orang yang bertanya ya, ada Ibu Ninis, Ibu Ai, Bapak Dedi, Bapak Asep, dan Ibu Intan. Nanti di akhir acara akan ada kenang-kenangan dari kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kini kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ibu Revi Al-Irsyidayah, dan juga kepada keluarga dari tim di Apus Kabupaten Sukabumi, dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili keluarga besar dari pustakaan ini dan komunitas Ibu Profesional Sukabumi serta seluruh panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama berlangsungnya acara. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Fitriah Rahmawati izin undur diri dan mengakhiri acara ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Dan Bapak Ibu, punten, karena kegiatan ini adalah kopi baper, jadi kita menyiapkan kopi di belakang. Walaupun kopi bapernya singkatannya, tetapi kita juga siapkan